Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema "Janganlah kalian saling menghina, mencela, mengolok". Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Akim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang rendah hati, tawadu. Mengapa? Karena bahagia, mulia, dan selamat itu ada pada tawadu, rendah hati. Tiap orang pasti ingin bahagia, tiap orang juga ingin mulia, dan tiap orang ingin selamat. Tidak jauh ya, bahagia, mulia, selamat. Di antara salah satu kuncinya adalah tawadu, rendah hati. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Nabi Muhammad adalah puncaknya kehebatan seorang manusia, puncaknya kedudukan karena beliau Nabi dan Rasul yang paling akhir, paling mulia, puncaknya kecerdasan, puncaknya kesuksesan, puncaknya prestasi. Tapi beliau puncaknya ketawaduan. Siapa kita ini? Sudah kurang berprestasi, kurang pintar, kurang segala-galanya, tapi sombong. Nauzubillah min dzalik. Nabi Adam melakukan kesalahan, maksiat kepada Allah, yaitu memakan buah yang dilarang. Maksiatnya itu adalah syahwat, memakan buah yang dilarang. Lalu dengan hidayah Allah tobat dan diterima tobatnya. Iblis melakukan maksiat kepada Allah dan maksiatnya itu sombong, takabur, hasilnya dilaknat oleh Allah. Nah, sombong ini lawannya dari tawadu. Maka penting sekali bagi kita untuk belajar tawadu dan berlatih tawadu lillahi ta'ala. Berikut ini akan dibacakan beberapa perkataan para ulama tentang tawadu. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Tahukah engkau tawadu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim, kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu." Jadi orang sombong itu kan dua cirinya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, orang tawadu sebaliknya, sangat merindukan, mencintai kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi sekarang dilatih, ketemu misalkan santri ini ketemu security yang sudah usianya lebih tua. Oh, security ini jaga semalaman, usianya sudah banyak, sholatnya lebih banyak dari saya, zikirnya lebih banyak, amalnya lebih banyak, apalagi menjaga sekolah semalaman, sangat boleh jadi pahalanya lebih banyak dari saya. Hormat. Masuk santri baru, ini usianya lebih muda dari saya, berarti dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya sudah banyak dosa. Adek ini baru umur 13 tahun, baru setahun baliknya,
sedikit sekali dosanya. Kalau meninggal sama-sama, sangat boleh jadi adik ini lebih memungkinkan ke surga daripada saya. Begitu. Lihat yang jualan di sana, udah sepuh. Oh, bapak ini sudah sepuh, membanting tulang, memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Setiap langkahnya pasti dicatat oleh Allah. Tetesan keringatnya juga dicatat oleh Allah. Letihnya jadi penggugur dosanya. Hormat. Jadi carilah prasangka baik bahwa orang lain lebih mulia daripada saya. Mungkin ibadahnya lebih khusyuk, mungkin malamnya lebih banyak menangisi dosa, kita tidak tahu. Mungkin lebih berbakti ke orang tuanya daripada kita. Boleh jadi lebih banyak menolong orang lain daripada kita. Uangnya sedikit tapi itu orang miskin. Pernah lihat video viral, ada seorang pemulung anak-anak yang kalau sudah mengumpulkan sampah lalu menutup tangannya, memasukkan uang ke sana tuh, lalu dia lari. Ya, qadarullah ada yang memvideokan. Sudah masih kecil, dosanya masih sangat sedikit, hartanya tidak banyak, ringan hisabnya, sudah begitu senang wakaf. Ayolah hadirin sekalian, jangan suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Jangan biasakan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Kalau orang suka merendahkan orang lain, biasanya raut mukanya kurang enak dilihat. Tutur katanya cenderung menjelek-jelekan orang, tidak bagus. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, 10, 11, 12, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ayat ini menunjukkan kita ini bersaudara orang beriman. Saudara semuanya, damaikan orang yang berselisih di antaramu. Kalau ada yang kurang akur, kita bagian mendamaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan suka mengejek, mengolok-olok satu kaum, karena boleh jadi kaum itu lebih baik. Khairum minhum, lebih baik daripada yang ngolok-ngoloknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Hei perempuan, jangan suka ngejek, mengolok-ngolok perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, janganlah suka saling mencela. Benar tapi dicela, tidak bagus. Dilarang dalam Al-Quran saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tidak boleh kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak baik. Untuk apa? Yang ayat selanjutnya, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Sudahlah, kita kan tidak tahu orang lain, mau ngapain juga buruk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Kenapa dia telat? Mungkin sedang mules. Kenapa dia telat? Boleh jadi sedang nolong seseorang. Cari. Setiap orang berbuat punya alasan, dan kita tidak tahu. Prasangka baik saja dulu. Kalau kita sedang berprasangka baik, enak ke hati, dan Allah tahu kejadian yang sebenarnya. Kita berprasangka baik, ternyata yang diprasangka baik itu punya niat jelek ke kita. Allah tahu tidak? Tahu.
Kita berprasangka baik karena tidak ada bukti. Allah tahu orang ini akan berbuat tidak baik. Allah yang kuasa membuka semua rencana orang. Kita berprasangka baik karena mematuhi perintah Allah, maka Allah lah yang akan menjaga, melindungi kita. Misal dilamar seseorang, udah kita nggak dapat berita tentang keburukan, kita berprasangka baik, tapi Allah tahu rahasia yang tersembunyi. Kalau kita sudah berprasangka baik, Allah mau membuka, kebuka nanti. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ya, ingat seseorang pernah mengirim WA malam-malam minta bantuan, ayahnya sedang diopname kritis, percaya saja, lalu berusaha membantu, diantaranya dengan membroadcast supaya terkumpul dana. Akhirnya ada seseorang yang membaca lalu mengecek ke orang tuanya karena kenal, ternyata tidak apa-apa. Pagi sebelum subuh ngirim WA, sesudah subuh ketahuan. Caranya bagaimana? Caranya Allah membuka, ditelepon, bagaimana keadaan ayah? Loh, ke adiknya yang bersangkutan. Kata adiknya, ayah saya tidak apa-apa. Akhirnya minta nomor telepon, ditelepon ke ayahnya, tidak apa-apa, sehat-sehat saja. Artinya berbohong, dibuka oleh Allah, padahal sudah niat membantu. Jadi jangan ragu untuk berbaik sangka. Kalau kita tidak ada fakta, tidak ada bukti, ya kita berbaik sangka saja. Nanti Allah akan menolong kita. Kalau toh yang dibaik sangkai itu tidak baik. Selanjutnya, wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib, jangan ingin tahu, jangan menyelidiki kalau bukan kewajibannya. Kalau bukan polisi ya udahlah, jangan. Kalau bukan jaksa juga jangan. Kalau yang bukan kewajiban kita harus tahu, kita tidak usah ingin tahu, tidak usah ngorek-ngorek. Termasuk kalau sudah menikah, tidak usah ditanya, Bu, dulu sebelum nikah dengan saya punya pacar tidak? Mau apa? Kan? Ya punyalah Pak. Berapa coba? Ya saya kan termasuk primadona di kelas, jadi setiap kuartal ganti pacar gitu. Siapa saja pacar kamu? Ya itu atasan Bapak ya. Bisa meriang-riang itu seumur hidup. Sudahlah, tidak usah serba ingin tahu. Nanti yang harus kita tahu, Allah akan memberitahu. Beneran hadirin, Allah kan tahu segala-galanya. Tapi gimana kalau dia punya salah dulu? Ya boleh jadi sudah tobat dan sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia salahnya terus-terusan berulang, kata siapa? Kan belum tahu dia akan mengulangi kesalahan. Berapa banyak orang yang asalnya salah dan sekarang jauh lebih baik dari kita. Dan berapa banyak kesalahan kita yang sudah tidak kita lakukan lagi. Betul? Ini santri lagi nyatet ya? Atau lagi tidur? Ya harus berbaik sangka, sedang tafakur ya. Bagaimana kalau santri baik sangka padahal dia tidur? Ya mungkin sedang lelah akibat tahajud semalam suntuk. Boro-boro dia tidak tahajud, itu akhirnya ketahuan ya kan. Jadi Allah akan ngasih tahu kalau kita niatnya mematuhi perintah Allah. Udah jangan serba ingin tahu. Yang selanjutnya, wala yaktab ba'dukum ba'd, jangan suka menggunjing, gibah, udah tidak usah tertarik segala dibahas, apalagi tentang kekurangan. Tapi benar kok dia kayak gitu, orangnya pelit, banyak omong. Kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Udah jangan suka gunjing ya, yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Kita lanjutkan tentang tawadu tadi ya. Enak hadirin, berprasangka baik, berbicara baik, itu enak ya. Ke hati enak, ke wajah enak, nada enak. Beda dengan orang yang berburuk sangka, capek, letih, wajah juga jadi burem, perkataan tidak enak didengar. Mau apa? Mau apaan? Mau apa hidup seperti itu? Hormat saja. Itu ada orang ngejelek-jelekin di belakang. Shh, siapa tahu salah dengar. Ih benar,
Ini bukan jamur, ini asli loh. Saya dengar ya mungkin beliau bicara gitu sedang banyak masalah. Enggak, saya lihat enggak banyak masalah. Dia berbaring ngomongnya. Biasa, tukang kompor tidak mau kalah ya. Ya mungkin sudah berubah pikirannya. Belum berubah. Saya kan baru dengarnya sedetik yang lalu. Biasa pakai bohong. Ya sudah, kalau perkataan beliau benar, mudah-mudahan saya jadi benar. Kalau perkataan beliau salah, mudah-mudahan diampuni Allah. Beres ya, daripada ribet. Tapi gimana kalau dia nanti ngejelek-jelekin orang-orang, jadi ngejelek-jelekin kita? Dengar ya, Tuhan kita itu Allah, bukan dia. Rezeki itu yang ngatur Allah, derajat kemuliaan itu yang ngatur Allah. Sampai jebeng, tahu jebeng? Gitu ya, sampai jeding, sampai jebleh, orang menghina, tetap saja yang ngatur takdir itu Allah. Orang sebel ke kita, kalau Allah mau mengangkat derajat kita, tetap naik. Orang keki ke kita, kalau Allah mau ngasih sesuatu kepada kita, tetap aja ketemu. Siapa yang bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk kita? Tidak ada. Maka jangan busuk hati ke orang, husnuzon saja. Kecuali kalau Allah sudah membuka, ya maafkan saja. Lanjut. Bagaimana kalau dia tidak menghormati kita? Ya sudah, nggak apa-apa. Dan memang kita nggak layak dihormati aslinya, ya. Cuman karena Allah saja nutupi aib kita, jadi kita dihormati. Kita aja yang menghargai. Lanjut tentang tawadu. Imam Syafi'i berkata, yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Orang yang paling mulia adalah yang tidak memamerkan kemuliaannya. Ini nih, coba biasanya kita gatel, ingin agar orang lain tahu siapa kita ini, yang bagus-bagusnya ya. Karena kalau ingin tahu semuanya, kita pasti menyembunyikan. Repotnya ya, kalau kita suka ingin dikagumi orang, kita akan terus mengeluarkan, ini nih titik-titik saya, wah saya sekolah di sini. Kadang-kadang perlu perkataan itu kalau memang ditanya dan diperlukan jawaban. Tapi kalau nggak ada yang nanya, nggak usah kita segala dipamerkan. Pengalaman dipamerkan, kekayaan dipamerkan, jabatan dipamerkan, gelar dipamerkan, kedudukan dipamerkan, relasi dipamerkan, pamerkan. Udah keluar belum barusan? Belum ya? Saya lihat sudah, tenang aja ya. Darah, warna darah, ada yang biru, ada yang belang ya, dipamerkan. Ada yang ingin tak diketahui, ada yang saudaranya jadi pejabat, pamerkan, padahal dia enggak dekat-dekat amat. Kadang orang mau pamer, ini jauh dari keikhlasan, ketawaduan. Justru yang mulia asli itu adalah yang tidak pernah memamerkan kemuliaannya, tidak menyebut jasa-jasanya, kecuali kalau ditanya ya dijawab secukupnya. Saudara kuliah di sana? Oh iya, alhamdulillah. Oh benar, saudara sudah selesai sampai S3? Alhamdulillah. Ini profesor gelarnya? Ya demikianlah casingnya. Jawab, oh bapak itu presiden ya? Iya saya presiden taksi, misalkan begitu. Kalau ditanya jawab apa adanya. Juga jangan merendah acting. Oh saudara ini pimpinan pesantren? Oh bukan, saya ini pelayan. Aduh, merendah supaya dia mengangkat diri. Oh ini tawadu. Jangan biasa sajalah ya. Enak kan begitu? Tidak ribet hidupnya ya. Kalau tidak perlu ya sudah, tidak apa-apa. Masuk ke kantor, karyawan baru tidak tahu ini direkturnya, misalkan minggir di sana parkir. Saudara tahu siapa saya? Tamu kan? Saya direktur. Nggak usah gitulah Pak, banyak yang ngaku-ngaku direktur. Asli ini nggak usah begitu. Misal, maaf ya, ada ibu-ibu sedang nyapu di depan rumah, terus datang sales, bibi, ibu masih ada nggak? Siapa ibu-ibu? Iya majikannya. Kurang ajar, saya pemilik rumah. Iya bi, saya juga mengerti bibi ingin dianggap majikan. Ini majikan asli ada nggak?
Demi Allah saya majikannya tuh, kenapa kita dianggap pembantu sakit hati? Kalau penampilan kita, wajah, ya begitu ya nggak ada masalah ya kan? Atau misalkan bapak apalah punya lagi nyender, lagi nunggu jemputan, agak nyender deket motor, terus datang, Pak anterin saya ke Eko Pesantren 2. Apa kamu mau cari penumpang kan? Saya itu, nah, nggak usah marah disangka tukang ojek. Kenapa jadi jengkel ya kan? Tunggu lihat mobil saya yang jemput. Udahlah Pak, kami juga mengerti Bapak pengen punya mobil. Kalau nggak mau ngangkut saya, udah nggak apa-apa. Asli, nggak usah marah. Hadirin sekalian, kenapa kita harus jengkel? Ya dianggap ojek dan sebagainya biasa saja. Halo? Nah kalau tawadu mah nggak usah jengkel. Misal begini ya, ini sekarang ada yang hormat ke atasan. Waduh, kalau di depan atasan merunduk, jalannya sopan, itu belum termasuk tawadu. Walaupun menurut, iya Pak, oh iya ada yang bisa saya bantu Pak Gubernur, Pak Presiden. Tawadu itu lihat sikapnya kepada karyawannya. Kalau hanya hormatnya sama atasan, kemudian ke bawahannya ketus, bengis, masih jauh dari tawadu. Justru tawadu itu kepada yang dunianya lebih rendah dari dirinya. Dunia lah ya, bukan berarti kemudian misalkan secara di kantor yang di bawah tuh pekerjaan cleaning service, OB atau apa. Nah kalau hormat ke atasan begitu merunduk-runduk, aduh begini, tapi ke bawahannya petantang petenteng, nah ini jauh dari tawadu. Tawadu itu justru kepada yang paling bawah juga hormat. Dan lebih tawadu lagi kalau diperlakukan tidak baik. Pak parkirnya sana ya. Oh ya terima kasih ya. Lain kali kalau Bapak mau ke sini nggak usah dikasih tahu parkirnya di sana, itu untuk direksi Pak. Bapak sebelah. Oh ya baik. Maaf ya. Tenang saja. Padahal itu direksinya. Maaf ya. Ada yang sopan ya Pak ya. Oh iya siap. Kagoklah cerita ini supaya lebih dramatis. Masuk ke kantor, coba pecat yang itu sama ya. Itu nyebut pecat. Astagfirullahaladzim. Ya pernah ceritakan jangan ini ya, ini astagfirullah, dulu ya ketika ya diuji dengan kedudukan popularitas, suatu saat datang diundang di wali kota pakai helm naik motor. Ya kemana dek? Oh, mau diundang wali kota, motor parkir sana. Ada security-nya tuh waktu itu Hansip ya, sudah sepuh, motor di situ. Tapi saya diundang oleh wali kota, sama aja, diundang wali kota, wakil parkir motor di situ, langsung dibuka helm. Saya Abdullah Gimnastiar, Abdurrahman, motor di itu. Rupanya nggak nonton TV beliau, mah nggak tahu. GR, aduh, nggak mempan itu dia apa-apain. Dan memang motor di situ, saya pengen masuk bawa motor. Nah karena ada takabur ya, ingin menunjukkan diri oleh Allah tuh dibuat saja hansipnya tuh yang tidak kenal dah, Abdurrahman di ditu. Saya nggak bisa apa-apa lagi Pak. Itu Allah yang ngatur ya, supaya kita nggak ujub. Apalah artinya jabatan, pangkat, popularitas, cuman casing saja itu. Ayo latih, jangan suka ingin diperlakukan spesial. Nah lanjut. Sudah habis waktunya kah? Jadi tidak usah memaksakan diri menyebut siapa saya, anak siapa. Dan itu tuh asli, jangan diem tapi ngedumel, atau diem tapi merasa saya ini spesial, harusnya saya duduk di kursi paling depan. Jadi dia sengaja duduk di belakang tuh dengan harapan orang tahu nih ini harusnya di depan tapi di belakang. Jadi acting juga ada ya. Atau ngeberesin sendal. Kalau orang merasa tawadu berarti belum tawadu, sambil ngeberesin sendal tuh besar harapan ada orang yang ngerekam dan memviralkan. Ini enggak tawadu asli, ini acting ya. Orang yang tawadu asli itu tidak merasa rendah hati, hanya merasa ya memang saya harus melakukan seperti ini. Nabi Muhammad SAW di rumah nyapu biasa dan enggak diviralkan ya. Kita nyapu dikit sampai begini, makanya nyapunya sambil bawa kamera. Kadang-kadang kita ingin diakui orang sedang nyuci mobil, sedang nyapu, terutama yang ini ya, yang merasa
saya tuh nggak pantas lah nyuci. Kalau saya nyuci mobil tuh sesuatu biasa, pada nyuci ya cuci saja ya, bukan hal yang spesial. Tapi kalau merasa spesial dengan ngeberesin, dengan nyapu, dan ingin orang lain mengetahuinya, berarti belum tawadu asli. Orang yang tawadu asli melakukan apa-apa tanpa beban, tanpa ada keinginan orang lain melihat, menilai, karena dia merasa ya ini wajar saya lakukan ini. Nah mungkin orang menganggapnya tawadu, ya itu sih bukan urusan kita. Ini pelajaran ini memang lebih cocok kalau ke orang-orang yang biasa dihormati, karena ada kalanya ingin kalau jalan itu diiring-iring, kalau dipotret ingin yang paling tengah ya, kalau bisa paling dekat dengan kamera hidungnya, atau kalau duduk ingin paling depan, dipersilahkan. Kalau dipanggil pakai nama Al-Mukarram, wah pengen disebut gelarnya, nggak ada perlunya lah kita kayak gitu. Siapa kita ini ya? Berapa banyak yang asalnya diperlukan, dibuka pintu, kemudian silakan, yang datang KPK habis ya. Dan ingat ya, kalau kita dikawal-kawal ya, itu polisinya sama loh ya. Misalkan break, halo telah hadir ini, langsung datang polisi, dibukakan pintu ya. Itu sama, penjahat juga yang ditangkap mobilnya sama tuh, break, dia sudah ditangkap sama tuh, mobil yang awalnya sama, polisinya sama, pintunya dibukanya hanya bedanya di borgol. Dan ada juga yang pakai sirine itu, mobil jenazah ya, sama, nggak bisa masuk sendiri. Makanya nggak usahlah merasa terhormat kalau kita dikawal-kawal, biasa aja lah. Kalau orang menghormati kita, mengawal kita, ya udah nggak apa-apa, itu memang lagi episode begitu. Tapi jangan merasa terhormat, karena Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Apalagi kalau dijemput pakai mobil bagus misalkan ya, biasa aja, itu kan mobil orang ya kan, dan orang juga tahu itu kita nebeng. Biasanya kita merasa keren, mobil bagus gitu, biasa sajalah dengan dunia ini ya. Terakhir, kata Basir bin Al-Harith berkata, aku tidaklah pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir, dan yang bisa melakukan demikian tentu orang yang punya sifat tawadu. Ini ada kisah seorang ulama besar. Buka bersama, tentu disediakan tempat khusus. Hari pertama buka bersama Syekh dengan para pimpinan, dengan para tokoh-tokoh lain, para petinggi gitu ya, makan. Tapi hari ketiga buka bersama, tidak ada ini ulama ini. Kemana dicari? Ternyata ada di sana, sedang makan bersama ya dengan karyawan-karyawan atau dengan kaum duafa, dan bersatu biasa saja. Wah, langsung dijemput, Syekh, itu tempat sudah disediakan, makanan disediakan. Alhamdulillah, sudah 3 hari saya di sana kan, izinkan saya di sini karena saya merasa lebih nyaman di sini. Gitu. Tidak mengatakan saya tidak enak di sana. Beliau merasa sudahlah, kalau kumpul-kumpul terus dengan para petinggi, beliau merasa kurang nyaman. Tapi beliau tetap menghormati, sehingga 3 hari di sana, selebihnya izinkan saja. Saya merasa lebih nyaman, campur begitu, tidak harus dispesialkan. Nah begitulah saya cerita ini, siapa tahu nanti di antara bapak ibu ada yang jadi Perdana Menteri ya, menjadi tokoh biasa saja. Kalaupun kita dihormati orang, ya kalau takdirnya kita dihormati, ya nggak apa-apa. Tapi jangan merasa terhormat dan menuntut orang menghormati kita. Terima kasih. Ada pertanyaan atau pernyataan? Lagi tawadu nih semuanya, diam saja. Tawadu itu bukan amalan lahir. Intinya tawadu itu amalan hati. Lahir itu mengikuti. Kalau kita sibuk ingin kelihatan tawadu lahiriah kita, padahal hati kita tidak tawadu. Orang tawadu cirinya juga sangat senang memberikan masukan, input, bahkan koreksi yang paling pedas, terima saja, karena dia tahu bahwa yang menggerakkannya Allah. Tapi ini kritiknya pedas, nggak enak. Tapi benar, cuma caranya nggak enak. Berarti 2 dong untungnya. 1, jadi untung tahu nasihat yang benar. Yang kedua, untung dengan digugurkan dosa.